video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah ekosistem dengan dosen pengampu Bapak Isma Aziz Farudin, SPD MPD. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami mahasiswa dan mahasiswi Pendidikan IPA FKIP UNS Angkatan 2021. Anggota kami yang pertama yaitu ada Amiratul Hasanah dengan NIM K45211005. Yang kedua saya sendiri, Asifah Salma Saputri dengan NIM K45211009. Yang ketiga ada Kontias Edar Buana dengan NIM K45211018. Yang keempat ada Ebi Putra Sang Fajar dengan NIM K45211033. Yang kelima ada Manar Azizah dengan NIM K45211055. Yang keenam ada Muhammad Ismail dengan NIM K45211059. Pertama-tama izinkan saya menjelaskan maksud dan tujuan kami membuat presentasi ini. Di sini kami akan membahas mengenai suatu tema yaitu air bersih dan juga sanitasi. Dari tema tersebut, kami membuat sebuah poster dengan judul Washing Hands. Poster ini kami buat untuk mengedukasi orang-orang di luar sana pentingnya mencuci tangan menggunakan air bersih. Baik, yang pertama-tama di sini saya akan membahas tentang clean water and sanitation. Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar dari setiap manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan juga sanitasi. Salah satu cara memanfaatkan air bersih yaitu dengan cara mencuci tangan menggunakan air bersih dan air mengalir. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan terkait dengan pengertian dan manfaat mencuci tangan. Salah satu indikator perilaku hidup bersih dan sehat adalah mencuci tangan dengan air bersih dan sabun menurut Aska dan kawan-kawan pada tahun 2020. Nah, tangan sendiri adalah bagian tubuh kita yang paling banyak tercemar kotoran dan bibit penyakit. Ketika memegang sesuatu dan berjabat tangan, tentu ada bibit penyakit yang melekat pada kulit tangan kita, menurut Natsir tahun 2018. Nah, mencuci tangan sendiri banyak sekali manfaatnya agar tangan menjadi bersih dan dapat membunuh kuman yang ada di tangan. Dan terbukti secara ilmiah dapat mencegah penyakit menular seperti diare, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan flu burung. Studi terdahulu telah menemukan bahwa kebiasaan menjaga kesehatan dan selalu menjaga kebersihan seperti kebiasaan mencuci tangan sebelum dan sudah makan atau buang air besar atau buang air kecil dapat mengurangi tingkat infeksi karena mikroorganisme dari tangan hingga 25%. Hal itu dikutip dari Aska dan kawan-kawan pada tahun 2020. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan melalui cuci tangan dengan sabun yaitu yang pertama ada infeksi saluran pernafasan, karena dengan mencuci tangan menggunakan sabun dapat melepaskan kuman-kuman pernafasan yang terdapat pada tangan dan permukaan telapak tangan dan dapat menghilangkan kuman penyakit lainnya. Yang kedua ada diare, karena kuman infeksius penyebab diare ditularkan melalui jalur fekal oral, sehingga mencuci tangan menggunakan sabun dapat mencegah penularan penyakit tersebut. Yang terakhir ada infeksi cacing, mata dan penyakit kulit, di mana penelitian telah membuktikan bahwa selain diare dan infeksi saluran pernapasan, penggunaan sabun dalam mencuci tangan mengurangi kejadian penyakit kulit, infeksi mata seperti trakoma dan cacingan, khususnya untuk Ascariasis dan Trichuriasis. Nah, selanjutnya perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. PHBS adalah upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, keluarga, kelompok, dan juga masyarakat dengan membuka jalur komunikasi, memberikan informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku sehingga membantu masyarakat mengenali dan mengatasi masalah sendiri.
dalam tatanan rumah tangga agar dapat menerapkan cara-cara hidup sehat dalam rangka menjaga, memelihara, dan juga meningkatkan kesehatan, dikutip dari Umroh dan kawan-kawan pada tahun 2016. Nah, salah satu bagian dari PHBS ini adalah mencuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah melakukan suatu kegiatan. Dengan mencuci tangan memakai sabun, baik sebelum makan ataupun sesudah makan, akan menjaga kesehatan tubuh dan mencegah penyebaran penyakit melalui kuman yang menempel di tangan, dikutip dari Ardiansyah dan kawan-kawan pada tahun 2013. Langkah-langkah mencuci tangan. Menurut WHO pada tahun 2009, langkah-langkah mencuci tangan agar efektif yang pertama, membasahi kedua tangan dengan air mengalir, beri sabun secukupnya, kemudian menggosokkan kedua telapak tangan dan punggung tangan. Yang kedua, menggosok sela-sela jari kedua tangan dan jari-jari tangan dirapatkan sambil digosok ke telapak tangan, tangan kiri ke kanan dan sebaliknya. Yang ketiga, menggosokkan jari-jari bagian dalam. Yang keempat, menggosokkan kuku-kuku jari kanan memutar ke telapak tangan kiri dan sebaliknya. Yang kelima, menggosok ibu jari secara berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Yang keenam, menggosokkan ujung jari pada telapak tangan secara berputar dan lakukan pada kedua tangan. Setelah itu, bilas dengan air mengalir dan keringkanlah tangan menggunakan handuk atau tisu. Baik, terima kasih, akan saya lanjutkan. Kemudian yang terakhir adalah waktu yang paling baik untuk mencuci tangan. Waktu yang paling baik sangat diutamakan pada saat-saat yang penting. Berdasarkan survei Joint Monitoring Program atau JMP tahun 2004, didapatkan bahwa mencuci tangan menggunakan sabun pada 5 waktu kritis seperti saat sebelum menjamah makanan, sebelum menyuapi anak, sebelum makan, maupun sesudah buang air besar maupun buang air kecil, kurang dari 15%. Nah, dikutip dari Wanda Sasmi tahun 2016. Berikut ini adalah daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan untuk mencari materi. Terima kasih. Sekian penjelasan materi dari kelompok 3. Kami mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.